Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab Bapak Dr. Andes Haji Tubagus Abdul Hamid MAG serta teman-teman mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Vicky Fitriani dengan NIM 0105240120, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang sangat fundamental dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai model-model pengembangan kurikulum bahasa Arab dan implementasinya. Kurikulum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan membutuhkan rancangan yang matang. Oleh karena itu, para ahli merumuskan model-model pengembangan agar proses pendidikan berjalan terarah. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membedah 4 model utama, yaitu model Rath-Tiller, model Hilda-Taba, model Wheeler, dan terakhir itu model berbasis kebutuhan pembelajar bahasa Arab. Nah, mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu model Rath-Tiller. Model ini sering kali disebut sebagai klasik model atau bapaknya pengembangan kurikulum karena sifatnya itu deduktif, linear, dan sangat sistematis. Tiller menekankan bahwa kurikulum harus bergerak secara berurutan dari atas ke bawah atau top down. Ada 4 pertanyaan prinsip dasar atau 4 tahapan wajib yang dirumuskan oleh Tiller. Yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua itu menentukan pengalaman belajar atau materi apa yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar tersebut secara efektif dan runtut. Dan keempat, melakukan evaluasi untuk melihat apakah tujuan awal tadi sudah tercapai atau belum. Nah, untuk implementasinya dalam belajar bahasa Arab, ketika kita menerapkan model Tiller di madrasah atau pondok pesantren, langkah pertama lembaga adalah menetapkan tujuan makro. Misalnya, siswa itu harus mahir berbicara bahasa Arab atau kalam dalam kurun 1 tahun. Nah, berdasarkan tujuan ini, barulah materinya dipilih, yaitu buku hiwar tematik. Materi ini kemudian diorganisasikan dimulai dari tema yang paling dekat dengan siswa, seperti ta'aruf, lalu meningkat ke tema haulal madrasah hingga ke tema-tema yang lebih kompleks. Nah, di akhir tahun ajaran, pihak sekolah mengadakan ujian lisan formal sebagai bentuk evaluasi mutlak. Jika siswa lulus, maka kurikulum dianggap berhasil. Selanjutnya, kita beralih ke model yang kedua, yaitu model Hilda-Taba. Nah, jika model Tiller tadi bersifat dari atas ke bawah, maka Hilda-Taba ini mengenakan pendekatan sebaliknya, yaitu pendekatan induktif atau dari bawah ke atas. Nah, Hilda-Taba berargumen bahwa kurikulum seharusnya tidak langsung diputuskan oleh pejabat atau mengambil kebijakan di atas, melainkan harus dirancang oleh guru yang memegang kendali langsung di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, Hilda-Taba memodifikasi langkah Tiller. Langkah paling awal dan paling krusial menurut Taba adalah diagnosis kebutuhan. Nah, guru harus memetakan dulu apa masalah, kekurangannya, dan keinginan siswa di lapangan. Setelah itu, barulah guru merumuskan tujuan spesifiknya, memilih konten, mengatur materi, memilih pengalaman belajar, dan melakukan evaluasi. Apa implementasinya? Nah, implementasinya dalam bahasa Arab, sebelum tahun ajaran baru dimulai, seorang guru bahasa Arab tidak langsung memakai silabus lama secara mentah-mentah. Guru tersebut melakukan pretest atau menyebarkan angket kepada siswa baru. Dari hasil diagnosis ditemukan bahwa data mayoritas siswa ternyata sangat lemah dalam membaca teks secara gundul atau maharah qiraah misal. Padahal umumnya mereka itu lulusan dari sekolah umum.
Nah, mengetahui kebutuhan yang real ini, guru tersebut memodifikasi kurikulum kelasnya dengan menitik beratkan pada penguatan kaidah nahwu sorab praktis dan metode membaca kitab di awal semester. Jadi kurikulumnya itu sangat membumi karena berangkat dari masalah nyata siswa. Nah, model yang ketiga adalah model Wheeler. Model ini muncul sebagai bentuk penyempurnaan atas kelemahan model Tiller dan Taba. Jika Tiller dan Taba itu berbentuk garis lurus yang seolah-olah selesai begitu evaluasi berakhir. Nah, kalau Wheeler itu mengubah paradigma tersebut menjadi sebuah siklus atau lingkaran berkelanjutan. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum terdiri dari 5 tahap yang saling berhubungan dan membentuk lingkaran. Penentuan tujuan umum dan khusus, penentuan pengalaman belajar, pemilihan materi pelajaran, pengorganisasian dan integrasi pengalaman belajar dalam materi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, yang membedakan secara mendasar adalah fungsi evaluasi. Kalau di model Wheeler, evaluasi itu bukanlah terminal akhir. Hasil evaluasi justru menjadi feedback atau umpan balik yang sangat penting untuk meninjau kembali dan memperbaiki tujuan di tahap pertama pada siklus berikutnya. Nah, untuk implementasinya, misalnya nih, sebuah lembaga pendidikan bahasa Arab menerapkan kurikulum berbasis digital pada tahun 2025. Nah, di akhir tahun 2025, dilakukan evaluasi menyeluruh. Hasil evaluasinya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi smartphone ternyata kurang efektif untuk meningkatkan hafalan kosakata karena siswa justru lebih sering terdistraksi bermain media sosial saat di kelas. Nah, hasil evaluasi ini tidak membuat kurikulum dihentikan, tetapi dijadikan sebagai dasar revisi. Nah, pada siklus tahun ajaran baru 2026 misalnya, tujuan dan metode pembelajarannya diubah dengan mengombinasikan media digital dan metode setoran manual atau biasanya disebut dengan talaki. Kurikulum pun terus berkembang secara dinamis dan adaptif. Nah, terakhir kita membahas tentang model berbasis kebutuhan pembelajar bahasa Arab atau yang sering dikenal dengan learners, itu pokoknya yang direkomendasikan dengan needs analysis. Model ini sangat populer dan relevan dalam pengajaran bahasa asing modern saat ini. Esensi dari model ini menempatkan siswa sebagai subjek utama pendidikan, bukan objek ya. Filosofi dasarnya itu pengajaran bahasa itu harus disesuaikan dengan tujuan akhir, mengapa si pembelajar itu mempelajari bahasa tersebut. Nah, dalam pengajaran bahasa Arab, model ini melahirkan konsep yang disebut ASP atau Arabic for Specific Purpose, bahasa Arab untuk tujuan khususnya. Implementasinya, nah, model ini sangat kontras dan terlihat jelas pada lembaga kursus atau program studi khusus. Sebagai contoh, kurikulum bahasa Arab yang dirancang untuk misal calon jemaah haji dan umroh tentu akan fokus pada aspek istimewa dan kalam seputar ibadah, perjalanan dan transaksi di tanah suci. Mereka tidak akan dibebani dengan hafalan kayak sir Arab kuno atau kaidah nahwu yang rumit. Nah, sebaliknya, kurikulum bahasa Arab untuk mahasiswa jurusan hubungan internasional atau calon diplomat akan berfokus pada bahasa Arab formal kayak istilah-istilah politik, hukum, dan ekonomi internasional. Jadi, kurikulum ini didesain 100% fleksibel demi menjawab kebutuhan praktis dan profesionalitas si pembelajar. Dari pemaparan keempat model tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab tidak ada satu model tunggal yang paling sempurna atau paling hebat. Setiap model memiliki kelebihan dan momentum penggunaannya masing-masing. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.